setiap kita membaca yang berbahasa Arab selalu akan ketemu dengan kata-kata ini. Karena ini bukan tahsin ya, jadi ini bahasa Arab. Saya mohon mulai dari sekarang ini, kalau memang nanti telat atau nggak masuk, tanya kepada temannya. Karena gini, stepnya itu kalau misalkan hari ini nggak masuk, kemudian besok kan nggak mungkin kita ulang lagi materi itu kan, paling kita merojaah sekilas. Kalau misalkan satu aja materi yang nggak paham, untuk selama-lamanya itu nggak paham lagi. Karena nanti di sini ada apa namanya, nyambung. Jadi sekarang besok itu nyambung terus. Biar kita ngulang-ngulang lagi ya. Baik, langsung aja. Kita perkenalan dulu. Kalau di dalam bahasa kita juga kita kenal dengan istilah huruf. Huruf itu kalau di dalam bahasa Latin secara umum atau bahasa Indonesia secara khususnya itu ada A, B, C dan berikut seterusnya ya. Itu namanya huruf. Nah, di dalam bahasa Arab kalau di sini kelihatan di sini. Ya, kelihatan kok. Tapi nggak terlalu. Kalau saya sih kelihatan. Nanti di dalam bahasa Arab juga ada istilah al-harfu. Al-harfu itu berarti ya huruf ini artinya. Nah, kalau huruf itu ya A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya itu. Kalau al-harfu berarti huruf-huruf hijaiyah. Berarti ya hamzah, wa, ta dan seterusnya. Dan yang kedua, ini sebenarnya saya sudah punya modul ya untuk mukadimah ini, cuman belum sempat di-upload itu, insyaallah nanti. Gini, di dalam bahasa Indonesia misalkan ada beberapa huruf tertentu yang digabung, disambung menjadi satu, menjadi sebuah apa? Huruf-huruf tertentu digabung nih, menjadi sebuah kata. Jadi kata itu adalah gabungan dari huruf. Nah, ya banyak, misalkan buat makan, tidur, nah itu namanya kata karena gabungan dari beberapa huruf tertentu. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, al-harfu alif ba ta sa jim ha fa dan selanjutnya, al-harfu tertentu digabung menjadi sebuah al-kalimatu. Jadi al-kalimatu itu artinya kata. Al-kalimatu contohnya kataba. Kataba itu menulis. Jadi saya ulangi, huruf digabung menjadi sebuah kata. Al-harfu digabung menjadi sebuah al-kalimatu. Jadi al-kalimatu itu artinya kata. Oke. Sekarang di sini 3. Ada beberapa kata-kata tertentu digabung menjadi sebuah kalimat. Kalimat udah tahu sendiri ya. Soal makan roti, cungker balik, ini nggak masuk ya. Kan, rumah besar. Itu kan sebuah kalimat. Kemudian di dalam bahasa Arab ada al-kalimatu, ada beberapa kalimah, ada beberapa al-kalimah digabung menjadi sebuah al-jumlatu. Nah, ini aja dulu. Di sini ada al-kalimatu, di sini ada kalimat. Saya ulangi sekali lagi dari awal. Di dalam bahasa Indonesia itu ada huruf, kemudian turunan dari huruf digabung menjadi sebuah kata, nah kata digabung menjadi sebuah kalimat. Di dalam bahasa Arab itu ada al-harfu digabung menjadi sebuah al-kalimah, digabung al-kalimah ini digabung menjadi sebuah al-jumlatu. Al-jumlah. Berarti kalau ada pertanyaan, kata itu dalam bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Kalimat dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Berarti al-kalimah artinya kata. Kalau kalimat
bahasa Arabnya jumlah. Tidak boleh ketukar antara ini. Nah. Berarti kalau kita mau ngomong kalimah, itu kalimah atau kalimat. Kalau al kalimah berarti kata. Kalau kalimat berarti jumlah. Baik, di sini paham ya? Kalau gini doang mah gampang. Gampang itu keren. Gampang tapi nggak boleh terlupakan. Jadi nanti kalau saya ngomong misalkan al kalimah, berarti kita langsung connect. Oh, kalimat adalah kata. Kalimat berarti jumlah. Udah paham ya? Udah? Saya hapus belum ini? Apaan? Udah, saya hapus ya. Al-harfu nggak usah dibahas lagi. Kalau al-harfu kita sudah paham semua. Al-harfu itu ya alif ba ta, itu namanya al-harfu. Sekarang kalimah ini yang penting. Ini hari ini Ada. Nah, al-kalimatu artinya kata. Jangan lupa. Kayak malam ini kita mulai. Al-kalimah artinya kata. Kalimat bahasa Arabnya jumlah. Al-kalimatu atau kata di dalam bahasa Arab itu juga hampir sama dengan di bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada nanti al-kalimatu itu ada al-ismu. Al-ismu itu adalah kata benda. Atau kalau disebut juga dengan isim. Jadi nanti kalau ngomong isim itu berarti maknanya kata benda. Isim. Aslinya adalah alismu. Alismu. Kalau di surat Al-Hujurat ada misalismu. Alismu itu adalah kata benda, nama. Alismu kata benda atau disebut dengan isim. Jadi kalau kita menemukan panduan dalam bahasa Arab berupa bahasa Indonesia, itu biasanya ini ditulis dengan isim. Jadi jangan bingung. Isim itu kalau antum cari di kamus nggak bakalan ketemu. Karena ini cuma istilah. Alismu atau kata benda. Ya kata benda banyak ya, seperti katanya yang sering kenal aja, Mas Jijun. Mas Jijun. Artinya berarti masjid. Nah, masjid itu kan kata benda. Kemudian yang kedua, ada al-fi'lu. Kalau al-fi'lu adalah kata kerja. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia bukan berbahasa dibahasakan di bahasa Indonesia menjadi fi'il. Fi'il itu ya al-fi'lu itu. Al-fi'lu adalah kata kerja seperti kataba. Kataba itu kan menulis. Menulis itu kan kata kerja. Yang ketiga, nanti kalau nggak ada yang paham langsung nanya ya. Ini jangan banyak-banyak. Al-harfu itu adalah kata sambung atau disebut juga dengan kata tambahan atau kata bantu, kata bantu atau kata sambung. Al-harfu itu disebut dengan huruf. Nah, nanti ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan saya jawab. Tadi ada al-harfu, di sini ada al-harfu lagi. Bedanya apa? Kalau al-harfu yang tadi itu adalah huruf hijaiyah. Dalam bahasa kita ya A B C D E gitu loh. Sedangkan makna al-harfu di sini itu adalah al-harful ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Nah, seperti kalau di kita misalkan di, ke, di atas, kepada, lagi dalam, nah gitu tuh loh. Kata sambung, kata bantu. Nah, contohnya fi artinya di dalam, atau bi ini kata-kata. Ini kan huruf ya? Huruf tetapi memiliki makna. Sedangkan tadi alif ba ta sa itu nggak memiliki makna. Itu namanya al-harfu aja. Tapi kalau al-harfu di sini maksudnya adalah huruf yang memiliki makna dan merupakan kata sambung atau kata bantu. Paham nih? Insya
Insya Allah betul 40% paham. Nah, silakan. Latihan nulis. Kita harus hafal dua hal berarti ya. Pertama tadi membedakan antara al-harfu, kemudian al-kalimatu dan al-jumlatu. Al-kalimatu ada 3. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Udah? Udah? Udah kita lanjutkan nih. Masih banyak kok, santai aja. Kata apa itu kok? Kata apa? Kata apa itu menulis? Pelatih. Hah? Fi'il. Ini kalau dibahasakan Indonesia, biar kita gak bingung aja. Al-fi'lu itu kalau di dalam bahasa Indonesia ditulis dengan fi'il. Fi'il. Sim, fi'il, huruf, harfu. Udah? Udah ya? Ya. Nah, kemudian gini, kita saat ini bukan untuk selanjutnya bukan. Kita akan mengetahui apa ciri-ciri al-ismu, apa ciri-ciri al-fi'lu, dan apa ciri al-harfu. Cirinya aja dulu. Nanti kalau kita sudah tahu cirinya, maka untuk menentukan ini fi'il, ini isim, atau ini huruf, itu lebih gampang. Baik. Sekarang ini ciri-ciri kalau dia itu masuk di dalam kategori ismun atau ismu, isim atau al-ismu. Ciri-ciri ismun itu sebenarnya ada 4, tapi kita cicil 2 dulu ya. Malam ini kita cicil. Apapun bisa dikredit sekarang. Yang pertama, sebuah kata atau sebuah al-kalimah yang diawali dengan al, alif lam, itu pasti isim. Nah, jadi setiap kata atau setiap al-kalimah, kata ya, setiap kata di dalam bahasa Arab yang diawali dengan al itu pasti al-ism. Gak mungkin fi'il. Seperti misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu berarti al-ismu, isim, karena ada al. Ar-Rahmanir Rahim berarti isim, sama karena Ar-Rahman. Baik itu A-nya dibaca maupun tidak, tetap itu nanti akan masuk di dalam isim. Banyak ya, contohnya bisa Alhamdu atau Ar-Rahman misalkan, ada al-nya walaupun nggak dibaca. Baik. Ciri yang kedua, kalau nanti ada sebuah kata memang di awalnya nggak ada al, ini nggak ada al di awalnya, tetapi huruf terakhir itu harokatnya tanwin. Tanwin itu kan 3, an, in, on. Jadi di sini gini, setiap ada kata bahasa Arab yang diawali dengan al atau diakhiri dengan harokat tanwin, berarti pasti isim. Jadi nanti gini, tetapi ini ya, kalau ada kata benda atau isim yang diawali dengan al, maka harokat huruf terakhirnya nggak boleh tanwin. Tetapi kalau ada kata benda yang tidak diawali dengan tanwin, maka silahkan pakai tidak diawali dengan al, maka silahkan tanwin. Jadi tidak boleh ada diawali al, diakhiri dengan harokat tanwin, nggak boleh, nggak ada memang di dalam bahasa Arab. Contohnya nih, alhamdu. Jadi nggak boleh alhamdun, walaupun sebenarnya tanwin pun juga tanda dari isim. Tapi di sini karena sudah diawali dengan al, maka haram itu hukumnya. Nggak boleh dun.
Pokoknya kalau ada al nggak boleh tanwin, kalau nggak ada al silahkan tanwin. Gitu. Maka nanti gini, alhamdu itu berarti juga bisa juga ditulis dengan hamdun. Atau ar-rahmanu ditulis juga bisa menjadi rahmanun. Dua ciri aja dulu kita cicil. Jadi kalau sudah baru. Oke, sampai sini bisa dipahami belum? Sudah? Nah, ini kebanyakan overload lagi. Berarti nanti gini, kalau ada sebuah kata yang diawali dengan al, atau ada kata yang diakhiri dengan harokat tanwin, baik an, in, atau un, berarti pasti isim. Tapi nanti kalau tidak diawali al dan tidak juga diakhiri dengan tanwin, maka kebanyakannya adalah masuk ke alfiah. Sedangkan harfun, al-harfu itu ya huruf-huruf sambung aja seperti fi, li, bi, itu kata-kata sambung yang tidak mungkin masuk ke isim, tidak masuk ke fiil, maka dia masuknya ke al-harfu. Itu paling gampang kita lihat deteksinya dia tuh isim, fiil atau harf, itu paling gampang harf, karena harfun itu adalah hanya satu atau dua huruf saja. Seperti bi, li itu kan satu huruf. Fi, wa itu kan satu huruf. Walaupun sebenarnya ada yang satu huruf tetapi masuk ke fiil. Itu nanti dulu. Kalau fiil pokoknya tidak ada al, tidak ada tanwin. Itu dulu. Ya. Tengah-tengahnya kalau ada. Itu tengah-tengahnya nggak masalah. Contoh coba, tes. Buka surat Al-Fatihah. Kita menentukan isim fiil dulu. Kata sifat nggak? Hah? Ah iya, maaf. Betul. Kata sifat nih ya, kata sifat nanti masukkan di dalam isim. Pokoknya yang tidak masuk di dalam kategori isim, semuanya masuk dalam yang semuanya tidak masuk di dalam fiil, maka nanti masuk di dalam isim. Seperti sifat, apa lagi? Misalkan di cahaya itu apa sih? Apa? Benda. Maksudnya Dikatakan benda nggak bisa dipegang. Keterangan. Tetapi di dalam bahasa Arab itu dikasih al kan? Bahasa Arabnya cahaya itu nur. Maka surat An-Nur pakai al kan? Berarti membuktikan itu adalah isim. Ilmu itu apa? Ilmu itu masuk isim atau fi'il kalau dalam bahasa kita? Benda. Apa? Benda juga bukan. Benda itu benda tak berwujud. Benda kan ada benda berwujud. Ah, gitu ya. tak berwujud. Wes lah. Di bahasa Inggris tapi kata Ilmu itu ya pokoknya yang tidak masuk di dalam kata kerja, masukkan aja ke dalam kata benda, itu bahasa Arab. Ilmu, makanya di sana ada al-nya kan? Al-ilmu. Pokoknya kalau sudah ada al berarti pasti isim. Baik, coba surah Al-Fatihah. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu apa? Hah? Bi. Huruf. Ismi. Fiil. Ismi. Fiil. Ismi itu namanya isim. Oh ya, Nanti saya kasih tahu. Ismi. Terus Allah. Bismillah kan? Allah. Isim. Allah itu aslinya kan ada al-nya. Ada al plus ilahun. Jadi Allah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tandanya apa? Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lillahi. Li. Huruf. Cuma satu huruf itu satu huruf. Lillahi, Allahinya Allah tadi. Isim. Rabbil Alamin. Rabbun itu isim. Al-Alamina. Isim. Isim apa? Tandanya? Al.
Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sudah. Maliki yaumiddin. Isim. Malik. Aslinya itu malikun. Oh, isim. Isim. Yaumun Isim. ad-dini. Isim. Isim semua. Iyyaka na'budu sekarang. Na'budu. Iya. Iya. Na'budu. Apa na'budu? Na'budu enggak ada A, juga enggak ada tanwin ya. Berarti maksudnya Fi'il. iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in juga sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shirata. As-shirata Isim. isim. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim shirata Fi'il. alladzina an'amta Fi'il. alaihim ala Huruf. huruf ghairi harfun itu harf Ini apa? al-maghdubi Isim. isim ad-dallin Isim. minimal kita sudah tahu lah itu isim sama fi'il. Tadi apa namanya yang huruf? Apa sih? Kalau misalkan kayak tadi Oh, tuh iya. Malik. Malik itu sebenarnya nanti tanda yang ketiga itu. Tanda yang ketiga itu diakhiri dengan kasrah. Jadi nggak ada fi'il yang diakhiri dengan kasrah. Tidak ada fi'il yang Berarti Maliki kan kasrah. Huruf terakhirnya, harokat huruf terakhir. Jadi gini nanti bahasa Arab. Harokat huruf terakhir dari sebuah kata itu menentukan makna. Menentukan makna, menentukan arti, menentukan maksud dari maksud dari tujuan sebuah kalimat tersebut. Itu gara-gara hanya harokat huruf terakhir itu menentukan maknanya. Contoh kecilnya gini. Ya'budullah misalkan ya. Ini antum salah baca bisa syirik. Jadi gini, hanya gara-gara hak ini mau diharokatin apa, itu menentukan makna. Dan maknanya tuh nggak perubahannya bukan berarti tidak banyak, justru kebalikannya. Contoh nih yang kecil ya. Ya'budullah kalau dibaca ini sebagai contoh aja, bukan niat saya. Kalau dibaca ya'budullah berarti kita ini manusia yang menyembah Allah. Allah itu sebagai objek dan kita sebagai subjek atau yang menyembah. Tapi kalau ya ini sebagai contoh aja. Ya, kalau di sini iseng-iseng berarti Allah yang menyembah kita. Bagi Allah sebagai pelaku, kita sebagai subjeknya, sebagai objeknya. Itu hanya gara-gara ini doang. Itu hanya gara-gara ha dan hu. Itu akan merubah makna. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah nahwu atau tata bahasa Arab itu ada istilah nahwu. Nah, nahwu itu adalah hanya mengurusi atau membuat harokat gimana cara sebuah kata ini dibaca. Itu namanya nahwu. Nah, sedangkan shorof itu fungsinya, kegunaannya, tugasnya adalah mencari kata dasar dari sebuah kata yang sudah kata jadi. Seperti kalau kita misalkan menyapu, nah tugasnya shorof itu adalah mencari kata dasar dari menyapu itu apa? Sapu, gitu. Tapi nggak semudah itu sih. Nah itu bedanya. Nahwu itu hanya terfokus kepada harokat, mengharokati, karena harokat menentukan makna kayak tadi. Baik. Sampai sini paham ya? Ini modal awal, insyaallah. Jangan Terakhir lupa. kasroh itu. Mau dilengkapi nih? Apanya? Tanda-tanda isim. Ya oke lah. Kalau boleh. Ada berapa sih itu? Hah? Ada berapa? Ada 6. Ini dulu dah. Dikasih al, ada diawali dengan al atau diakhiri dengan tanwin atau diakhiri dengan kasrah. Itu aja dulu deh. Jangan banyak-banyak. Saya khawatir hilang aja. Kalau nahu sama surab masuk ke mana? Hah? Nahu sama surab. Nahwu itu maksudnya grammarnya bahasa Arab. Grammarnya bahasa Arab itu ada dua, ada nahwu, ada shorof. Nahwu itu
fokusnya adalah cara membaca. Kalau sorof fokusnya adalah mencari kata dasar, perubahan kata. Jadi kita kalau dalam sorof nanti satu kata itu menjadi 12 suku kata yang berbeda. Saya contohnya gini kalau sorof. Kata ba tadi menulis kan? Itu baru satu. Nanti dari kata ba ini menjadi beranak pinak menjadi 12. Jadi itu maknanya macam-macam. Masing-masing berbeda. Itu sorof. Tugasnya sorof. Misalkan kata ba menulis. Nanti kalau katibun berarti penulis. Maktubun itu berarti yang tertulis. Kitabatan berarti itu tulisan. Masdar itu nanti masanya. Kemudian maktabun berarti tempat untuk menulis. Maka meja itu adalah bahasa Arabnya maktabun karena tempat menulis. Sedangkan miktabun itu alat untuk menulis, bisa pulpen, bisa pena, bisa pensil, bisa apa, itu miktabun. Itu gara hanya dari satu suku kata tadi dijabarkan, ada rumusnya. Gak banyak kok, cuman 4 tambah 5 tambah 1 10 tambah 6 16 tambah lagi nanti tasrif istilah lughawi. Tasrif lughawi itu kata ganti. Kata gantinya dalam bahasa kita kan cuma 6 ya. Aku, kamu, dia, mereka, Diri kita. kita, kalian. Ya. Ini aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. 6 kan? Nah, dalam bahasa Arab nanti masing-masing punya anak 3 nih. Kecuali saya dan kami gak punya anak. Yang punya anak itu adalah kamu mempunyai anak 2, berarti 3. Kemudian apa tadi? mereka Kamu nanti ada 2 loh. Kamu laki-laki dan kamu perempuan. Jadi kan sudah kamu ya sudah jadi 6. Kita kan baru 1 2 kan? Kamu dan kalian kan? Iya. Nanti menjadi 6. Kemudian dia nanti ada 2, dia laki-laki dan perempuan, masing-masing 3. Totalnya semuanya ada 14. Itu kata ganti. Maka dalam bahasa Arab nanti berubah-ubah. Dan setiap kita mau ngomong harus tahu dulu dia itu laki atau perempuan, 1 atau 2 atau banyak. kalau campur Kalau campur nanti laki-laki. Setiap perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan laki-laki berarti perempuan pasti ikut. Tapi kalau ditunjukkan perempuan, laki-laki tidak perlu ikut. Contohnya misalkan seperti hukum haid gitu, laki-laki nggak usah ikut. Atau mengandung gitu. kalau Jumat Nah, Jumat kan ada pengkhususan ada hadis. ada Ya, jadi insya Allah akan kita coba terus dalami. Tapi ini sekali lagi tidak dilupa. Tadi harfun, al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Al-kalimatu ada 3. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Tanda-tanda al-ismu, al-tanbin. Nah, baca dulu. Al-tanbin. Asro. Oke. Baik. Keren dulu. Nanti untuk ini sebenarnya ada ini saya pada toretannya, kutipannya. Coba nanti saya upload. Atau nanti kalau ada pertanyaan apa bisa di minggu depan kalau bisa bukunya sudah ada. Terserah mau di Alimah itu kayaknya ada punya buku panduannya atau persatuannya berapa atau mau ngeprint sendiri. Terserah. Print sendiri. Bukunya Bukunya ada tapi ini kita tinggal fotokopi. Fotokopi juga. Terserah. Mau fotokopi sana atau ngeprint sendiri. Oh, di sana juga fotokopi. Fotokopi sama aja. Oh, kirain udah. Kalau bukan biasanya kopi. Kalau di pasar Senen ya. itu ada ya Aja. buku sudah dibukukan segini itu sudah langsung 3 jilid. Jebol. Apa namanya? Turusul Lughah bukunya. Turusul Lughah. Ya di terus situ ada kan tadi download Turusul Lughatil Arabiyyah. Turusul Lughatil Arabiyyah. Itu langsung 3 jilid. Tebel, segini. Karena 3 jilid. Ya satu Al-Quran gitulah, lebih dikit kali. Tapi kecil-kecil karena dikecilkan. Karena emang hasilnya kan satu kertas A4 full.
Kalau dikecilkan ya emang kecil, tapi kan masih muda kan. Kalau di print jadi segede gini. Iya nanti kalau di print jadi gede. Kampat lah. Atau kalau ini mau download salah satu, ngeprint salah satu, kemudian nanti di copy tapi diperkecil bisa. Makin gak kelihatan tulisannya makin. Ini, tapi bahayanya kalau nanti nggak masuk hari ini, misalkan, kan nggak tahu ini ya, gimana caranya? Itu Oh itu di saya, pokoknya nanti kalau emang nggak masuk karena Di halangan upload. atau apa, silakan Di-upload gimana nanti. caranya biar bisa mengikuti. Tinggal ini. Tab cukup dulu. Nanti minggu depan kita Mbak Taisha langsung bahasa Arabnya ya. Minggu depan libur ya? Oke. Ganti hari. Baru mulai hari ini. Baru mulai ya? Iya. Arabnya dipisah aja hari ini. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Kalau mau ke Alik mah silakan. Satu hari aja. Ketukar orang. Ya. Kalau oh iya minggu depan ya.